Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kembali lagi bersama saya Nadia Alfiana, menyapa Sobat PTA dalam bincang-bincang podcast Gentala. Ruang diskusi inspiratif seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara edukatif dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dan tentunya seru, yaitu budaya malu jaga integritas. Kali ini, saya akan ditemani oleh seseorang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang sudah terkenal keren dan tentunya bijaksana. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Dr. Andos Sabirin SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Terima kabarnya kasih. Bapak? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah Ya. sehat ya Pak. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak sudah berkesempatan hadir di podcast kita pada edisi kali ini. Untuk hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting ya Pak, nggak kalah penting dari tema-tema sebelumnya, yaitu budaya malu jaga integritas. Langsung saja Pak, belum lama ini saya itu sering mendapat kabar dari televisi maupun media sosial mengenai Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama dengan KPK telah melakukan penangkapan terhadap beberapa oknum aparatur sipil negara atau ASN yang diduga terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Itu bagaimana sih tanggapan Bapak untuk menanggapinya, Bapak? Iya, memang sama itu ya. Terima kasih ya. Saya juga sering mendengar itu. Gitu. Kalau dalam pandangan saya itu para oknum yang tertangkap tangan karena terduga terlibat satu tindak perkara korupsi umpamanya, pemalsuan umpamanya, itu karena ketika pejabat atau ASN tersebut melakukan tindakan koruptif ataupun tindakan pelanggaran hukum lainnya itu dalam dirinya sedang tidak ada rasa malu akibat perbuatan yang menyimpang itu ketika melakukan itu. Dan saya yakin kalau ketika melakukan tindakan-tindakan pelanggaran tersebut dia masih memiliki rasa malu, insya Allah lah dan dapat dipastikan dia tidak akan melaksanakan itu karena buahnya akan memalukan diri bahkan keluarganya termasuk institusinya. Apalagi dengan penayangan-penayangan itu kan tentu dia sudah pernah melihat bagaimana nasibnya orang-orang yang tertangkap tangan atau tidak tertangkap tangan tapi tahu orang lain perbuatan-perbuatan pelanggaran tersebut gitu. Dan karenanya saya memandang perlu bahwasanya malu itu harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk ASN utamanya gitu. Karena dalam pandangan yang saya pernah baca di beberapa referensi itu malu itu merupakan mahkota setiap orang. Dan apabila orang itu ingin mulia dan terhormat, maka seharusnya dalam dirinya masih ada atau tertanam budaya malu terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap norma, baik itu aturan internal selaku ASN maupun norma agama dan norma adat yang dia percaya sebagai kebaikan yang mengendalikan tingkah lakunya setiap hari. Itu. Jadi malu itu merupakan mahkota untuk diri kita sendiri ya Pak ya? Iya. Untuk tanam diri kita sendiri. Iya. Baik Bapak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya malu bagi ASN itu sendiri Bapak? Yang dimaksud budaya malu bagi ASN itu adalah perasaan merasa nggak nyaman gitu, terhadap diri ASN itu manakala dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan baik selaku pribadinya maupun selaku dirinya sebagai ASN. Jadi
dia akan menghindari untuk supaya tidak melanggar aturan-aturan yang mengikat terhadap dirinya maupun dalam konteks dia sebagai ASN itu. Karena kalau dia merasa nggak nyaman, akibatnya tentu dia akan menghindari supaya tidak terjadi dalam dirinya itu apa ya, menyesal karena sudah melakukan pelanggaran, gitu. Contohnya umpamanya dalam sehari-hari kan itu, kita berangkat kerja kan itu, sudah ada aturan tentang berpakaian, eee, bagi ASN itu setiap harinya, hari ini pakai apa, ini pakai apa. Datang beda sendiri, itu ada malu kan. Nah, karena dia masih mempunyai rasa malu itu, makanya dia menghindari untuk jangan sampai beda dengan yang lain atau melanggar aturan yang sudah pakem menjadi aturan terhadap dirinya, gitu. Mentaati aturan ya Kak ya, Iya, contohnya iya, seperti berpakaian sesuai dengan aturan yang sudah iya, berlaku, gitu. Baik Bapak. Dengan memiliki budaya malu, akan dapat menjaga integritas bagi aparatur sipil negara. Lantas, apa yang dimaksud dengan integritas pada ASN tersebut, Bapak? Kalau saya berpendapat integritas itu adalah sikap istiqomah atau konsisten ya, terhadap yang dipercayai, ya, yang diucapkan sebagai kebaikan. Jadi tindakan atau perbuatan-perbuatannya itu mencerminkan apa yang dia yakini dan apa yang dia ucapkan bahwasanya itu sebagai perbuatan baik, gitu. Contohnya menolong orang baik, maka kita akan senang hati dan ringan langkah untuk menolong orang, mana tahu terdapat orang yang di depannya itu apa, melakukan perbuatan memerlukan bantuan-bantuan kita. Begitu juga tatkala apa, melihat sesuatu yang tidak baik gitu, maka kita segera itu menolong dia untuk supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, atau mencegahnya. Itu, eee, di antaranya yang seharusnya terjadi dalam setiap ASN ya, gitu. Oke, baik Mmm, Bapak. Kalau boleh kasih tahu nih Pak, berikan contoh-contoh kasusnya nih Pak, atau berikan gambaran yang lebih jelas bahwa budaya malu akan dapat menjaga integritas dari ASN. ya, sebetulnya banyak sekali ya, itu, dan sangat luas, yaitu perbuatan-perbuatan yang menggambarkan bahwasanya orang itu terjaga integritasnya ya, seperti, eee, keharusan ASN menepati aturan jam kerja ya. Makanya dia harus bagaimana supaya dari pagi itu persiapannya untuk bisa datang ke tempat kerja, melaksanakan pekerjaan itu tidak sampai melampaui, jam kerja yang apa, terapkan atau yang diatur dalam tugas atau pekerjaannya, kantornya. Begitu juga tentang mengakhiri jam kerja, gitu. Jam pulang ya Pak ya. Iya, jam pulang gitu. Jadi dia juga tidak sembarangan kapan saja bisa keluar itu tanpa menghiraukan seharusnya jam berapa pulangnya itu kan. Dan tentunya dia selama masa jam antara masuk jam kerja itu juga mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya setelah itu. Contoh lain gitu, umpamanya tentang apa namanya, eee, apa, kebiasaan kita ya itu. Tentang budaya bersih di kantor kita. Kita selaku ASN tentu tidak akan nyaman ketika melihat kantor atau lingkungan kita bersih. Tidak harus menyuruh siapa yang membersihkan itu, "Wah, ada cleaning service kok, dia kasih tahu." Tidak. Kalau memang itu bisa dilakukan sendiri, segera dilakukan. Itu orang yang berintegritas itu begitu, karena dia meyakini bahwasanya bersih itu merupakan sebagian dari iman, maka dia lakukan. Itu kapan saja itu, apabila dia membutuhkan orang baru minta bantuan orang lain, gitu. Itu dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap integritas ya ya.
bagi ASN itu gitu, dan dia akan merasa malu ya, mana tahu diketahui wong dia tahu ada kotoran kok cuma dilewatin saja. Apalagi nampak nanti di CCTV, itu kok nah itu ya, iya, nah itu. Makanya di dalam apa, ajaran Islam itu kalau kita perhatikan, kalau kita amalkan, secara garis besar itu malu itu ada 3 macam. Apa Itu tuh, Pak? itu. Malu pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara melaksanakannya bagaimana? Ya, kalau cara melaksanakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu malu apabila tidak melaksanakan perintah-perintahnya, malu apabila melanggar larangan-larangannya, gitu. Itu yang paling tinggi. Karena kalau orang yang beriman tentu mengimani bahwasanya Allah itu Maha mengetahui ya, gitu. Baik yang diucapkan, dilakukan maupun kan yang tersembunyi di dalam hatinya. Baru diniatkan saja Allah tahu, gitu. Makanya itu yang malu paling tinggi, gitu. Malu kepada Allah, Malu Pak. kepada Allah. Yang kedua adalah malu kepada diri sendiri. Apa itu malu terhadap diri sendiri? Pada diri sendiri itu? Ya, tatkala dirinya tidak sedang bersama orang lain, ya, dia tetap menjaga untuk bagaimana supaya tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan itu yang berakibat dosa untuk dirinya, apapun. Jadi umpamanya sedang di kamar sendirian, itu gelap lagi kan itu umpamanya. Terus ada perbuatan yang bisa dilakukan, tapi perbuatan itu adalah merupakan perbuatan dosa. Nah, itu. Maka dia akan merasa malu melakukan perbuatan itu karena dia yakin selain dirinya Allah melihat kita. Gitu. Makanya dia akan menghindari meskipun dalam kondisi sendiri dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma. Itu malu terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga adalah malu terhadap orang lain. Gitu. Jadi dia malu berbuat yang bisa merugikan orang lain. Gitu. Dan malu apabila perbuatan pelanggaran terhadap norma itu juga diketahui orang lain. Nah, dan ini sifatnya hanya ketika ada orang lain gitu. Makanya yang ini adalah tingkatannya paling rendah. Gitu. Jadi dia melakukan kebaikan-kebaikan itu hanya apa namanya kondisional ya. Wah, nggak ada orang lain kok. Dilakukan itu. Padahal ada CCTV yang melihat yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan karenanya apabila seorang ASN itu mempunyai malu atau melatih diri untuk bagaimana supaya malu berbuat yang melanggar aturan, insya Allah ya dia akan apa berlaku jujur ya dan efeknya yaitu dia akan berintegritas di dalam pekerjaannya yaitu. Karena perbuatan tidak jujur, perbuatan menipu, ya, perbuatan merugikan orang lain itu adalah perbuatan yang akan bikin malu dirinya baik terhadap orang lain maupun dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wah, Iya. luar Ya. biasa Bapak. Berarti tadi menurut Bapak Sabirin malu itu ada 3 ya Pak ya? Ada 3. Malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, dan juga malu terhadap orang lain. Ya. Baik, Bapak. Seperti apa Pak gambaran atau ciri-ciri ASN yang memiliki integritas itu sendiri, Bapak? Ya. Ini pun cukup luas ya, itu. Ciri-ciri ASN yang berintegritas itu. Jadi kalau ASN berintegritas antara lain, ASN ini harus rapi. Dia datang kantor ya rapi ya, gitu. Tidak istilahnya datang ke kantor dalam posisi yang tidak teratur, tidak nyaman dilihat tetangga atau kawan sekantornya, gitu. Juga termasuk diantaranya yaitu jujur dia, gitu. Itu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya eh, yang dia kerjakan itu ya sesuai yang diatur ya dan harus dia lakukan itu menurut aturan-aturan dia sebagai ASN. Selain jujur itu juga objektif itu. Dia tidak
melihat atau menilai seseorang atau memberi layanan itu, wah ini karena temen, nah itu kemudian diprioritaskan. Sama Gitu. rata ya, Pak. Sama ya. Jadi objektif umpamanya kalau di PA di tingkat pertama itu kan ada namanya apa namanya antrian sidang. Gitu. Orang udah ngantri 1, 2, 3, dia ngambil antrian nomornya nomor umpamanya 10 umpamanya kan. Terus kemudian yang dipanggil baru nomor 3. Terus kemudian karena kawannya gitu kan, terus kemudian didahulukan. Langsung dipanggil ya, Nah, Pak. itu tidak berintegritas kalau semacam itu. Karena dia meyakini bahwasanya aturan harus ditegakkan, termasuk antrian tentang persidangan itu. Gitu. Kecuali memang terhadap orang-orang yang memerlukan pelayanan khusus ya, umpamanya disabilitas, terus usianya sudah lanjut, atau orang yang punya penyakit tertentu. Di luaran tadi ya, Pak. Nah, itu sudah pengecualian. Jadi itu antara lain sikap-sikap cerminan orang yang berintegritas itu, gitu. Di antaranya itu tadi jujur, terus amanah, objektif, ya itu. Baik, Bapak. Terakhir nih Pak, untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa sih saran dari Bapak Sobirin agar kita selaku ASN ini tertanam budaya malu hingga kita menjadi ASN yang berintegritas? Ya. Agar tertanam dalam dirinya budaya malu hingga goalnya itu ASN itu berintegritas di dalam pekerjaannya, diantaranya adalah itu tadi ya kan, dengan sering-sering ya membaca atau mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan ya, karena tausiah-tausiah keagamaan itu sebagiannya terutama yang berkaitan dengan akhlak itu mengajarkan bagaimana orang itu berbuat baik terhadap orang lain itu. Terus kemudian kalau itu sudah tertanam lambat laun, maka akan menjadi bagian dari dirinya atau budaya dalam dirinya. Begitu juga di antara penanaman budaya malu itu, di antaranya mengingatkan setiap saat. Contohnya kita kalau setiap apel kan membaca 10 budaya malu itu ya, itu saya bagi ASN itu. Karena supaya itu tertanam terus kemudian menjadi budaya dirinya, itu makanya sekurang-kurangnya setiap seminggu sekali kita mendengarkan itu. Jadi karena integritas itu pada dasarnya adalah konsistensi antara keyakinan, ucapan dan perbuatan. Kalau sering-sering diucapkan, itu insya Allah tertanam dalam dirinya ya tentang kebaikan-kebaikan atau bahkan sebaliknya keburukan-keburukan yang tidak harus dilakukan. Itu akhirnya menjadi budaya atau menjadi karakter kita selaku ASN. Itu menurut saya. Jadi saran saya ya sering-seringlah ikut mengikuti tausiah, dan kemudian ketika membaca 10 budaya malu untuk ASN itu betul-betul diresapi ya. Jangannya habis dalam ucapan saja. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Bapak Sobirin, terima kasih banyak Bapak atas pandangan-pandangan dan pesan-pesannya yang luar biasa dalam. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat maupun menjadi motivasi untuk semua para aparatur sipil negara, khususnya di peradilan agama. Dan tentunya terus menjaga integritas dengan rasa malu sebagai tameng diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nadia Elviana, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan tinggi